Selamat bertemu, Romo. Selamat sore, Pater Maget. Ya, oke, baik. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya ada di Paroki Wolon Maget bersama dengan Pater Kristo, dan kita bertemu lagi di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba, sebuah obrolan bersama untuk bertukar cerita bersama. Dan dalam kesempatan kali ini senang sekali karena kami diterima dengan baik oleh Pastor Paroki Wolon Maget, Pater Jimmy. Nanti saya kasih masuk fotonya, muncul juga di situ. Dan kita akan bertukar cerita bersama dengan salah satu senior Karmel Indonesia Timur, Pater Kristo. Nah, sebelum kita mulai mungkin Pater bisa perkenalkan diri dulu, nama, terus perkenalan identitas lah, nama, terus asal dari mana, itu. Silakan, Pater. Baik, nama saya dalam nama biara biasa dipanggil Romo Kristo ya. Yang sejatinya nama asli saya itu nama permandian Albertus. Oh, Albertus. Nah, Albertus Agung atau Albertus Manius Pratiwo Irianto. Tapi ketika saya masuk biara, saya mengambil nama Kristoforus, mengingat bahwa di dalam biara itu juga sudah ada nama Albertus. Nah, sehingga saya diminta untuk memilih nama lain. Sehingga resminya nama biara saya itu Romo Kristo. Nah, kemudian saya memang lahir tanggal 3 Januari tahun 59. Dalam usianya sekarang ini memasuki usia 67 tahun. Dan saya ditabiskan 12 Juli tahun 1987. Nah, setelah saya ditabiskan, tugas pertama saya di Paroki Santo Yusuf Jember sebagai pastor rekan dengan almarhum Monsinyur Pandoyo. Oh iya. Jadi waktu itu Jember itu masih belum mekar seperti sekarang ini menjadi 4 paroki. Jadi dulu wilayahnya itu mulai dari Tanggul, Semboro sampai di Sanenrejo, Ambulu dan sebagainya. Itu wilayah asing. Nah, ada beberapa saja. Setelah kurang lebih 1 tahun 2 bulan di Jember, saya kemudian dipindahkan ke Paroki Maria Bunda Karmel di Jakarta, di Kebonjeruk. Itu tahun 88 sampai kurang lebih 4 tahun di sana, bersama dengan almarhum Pater Kutsleiter, dengan Pater Napingbo, dengan Pater Taman Dipoyudo. Nah, itu lalu silih berganti. Sesudah dari MBK di Jakarta, saya kemudian ditarik ke Malang di Provinsi Alat di Kayu Tangan. Karena tahun 91 itu saya diberi kepercayaan untuk menjadi ekonom atau prokurator ordo. Maka dalam kesempatan sebagai prokurator ordo tahun 92 saya berkesempatan untuk datang ke Maumere dalam rangkaian acara peletakan batu pertama Biara Karmel di Wairklau. Bersama dengan provinsial waktu itu? Ya, provinsial waktu itu Romo Tibio, Sutibio. Nah, sementara di Mauloo itu sudah berkarya konfrater kita Romo Lorenz Toda dengan Romo Yosef Gerungan. Sementara Romo Sakarias waktu itu mengambil suatu kursus di Filipina, di Saidi. Nah, lalu kita mulai peletakan batu pertama tahun 92 bulan Agustus. Tidak kita sangka, tidak kita duga, 12 Desember 92 terjadi gempa dan tsunami. Nah, sementara kami sudah kembali ke Malang. Nah, berangkat dari peristiwa itu, lalu Dewan Provinsi itu bertemu membicarakan tentang kelanjutan
pembangunan rumah studi Wair Klau. Dan akhirnya diputuskan tetap dilanjutkan. Persoalannya sekarang siapa yang mau melanjutkan? Akhirnya saya diutus kembali ke Maumere tahun 93. Itu saya datang di Maumere itu bulan Mei. Jadi bangunan belum seberapa jauh, tapi karena gempa itu sedikit banyak juga mengalami kerusakan. Sehingga di saat tahun 93 itu saya kembali melanjutkan pembangunan itu bekerja sama dengan Pak Hipo yang dulu mantan Buddha kita itu. Lalu dibantu juga sebagai penanggung jawab sebetulnya itu Romo Yosef Gerungan. Karena Yosef Gerungan ada di Mauloo, tapi yang ada di lapangan di Mauloo di Wair Klau itu saya dengan si Hipo tadi. Lalu bersamaan dengan itu juga hadir Romo Uce. Oh iya. Di mana Romo Uce itu diberi kepercayaan untuk memulai membuka penerimaan calon-calon frater kita. Dan karena situasi kondisi pada waktu itu masih belum layak untuk ditempati, maka kami kemudian menyewa atau kontrak rumah, yaitu yang di percetakan Madawat di depan Raja Jaya Motor itu. Oh, di situ dulu. Itu Om Sius Juji. Kami kontrak di situ selama 6 bulan sambil mengawasi bangunan, dan di rumah kontrakan itu kita juga mulai membuka formasi penerimaan untuk formasi. Lalu di awal tahun 93 ada 12 anak muda yang kemudian diterima sebagai calon-calon, dalam artian sebagai postulan. Nah, lalu ketika memasuki jenjang novisiat, dari 12 itu tinggal 10. Tinggal 10, tapi kita bersyukur bahwa kemudian dari Mataloko mendapat tambahan 7 calon, yaitu angkatannya Romo Dinong, Romo Ansel Teguh, Romo Mento, itu dari Mataloko. Sehingga novisiat tahun 94 itu novis pertama kali. Ya, novis pertama kali. Itu sudah ada 17. Dan saat itu Romo Zakaria juga sudah kembali dari kursusnya di Saidi, dan beliau diminta untuk menjadi magisternya. Nah, lalu kami berdua, saya dengan Romo Uce, waktu itu juga menjadi bagian formator. Jadi merangkap-rangkap. Ya, awalnya itu waktu masa postulan, ya kami yang mengajar berdua ditambah dengan 4 guru awam. Pak Valenso Lapung, Pak Hilamoa, Pak Agus Lego Muda, dan Pak Anton Sinatebu. Jadi kita berenam, itu waktu masa postulan. Selama 1 tahun, ketika memasuki masa novisiat, itu kemudian Romo Zacharias datang, dia menjadi magisternya, lalu kami 2 tetap membantu untuk mengajar. Nah, dalam perjalanan waktu dari tahun 94, kemudian kita boleh bersyukur memetik panennya itu pada tahun 2003. Ya, 2003. 22 Agustus 2003 itu ditabiskan, itu angkatan pertama dan kedua. Oh, dan kedua. Nah, itu 11 imam di Gereja Santo Yosef Maumere. Dulu di depan katedral kan ada panggung itu. Panggung Imam Karmel. Nah, lalu ditambah lagi 1 yang ditabiskan di Timor Leste. Itu Manuel da Costa. Itu ditabiskan di Osu, di paroki Osu, bagian dari Keuskupan Bau-Kahu. Jadi wilayah Timur-Timur yang bagian timur, mendekati Los Palos, mendekati Pikeke, ya itu tuh paroki Osu.
saya memang dengan Romo Uce pernah juga sampai di tempatnya Manuel ini. Dalam kesempatan waktu itu kan masih bagian dari Indonesia, toh. Jadi berkesempatan ke Timor Leste, istirahat di Batu Hada, di Sultan Hermanas Karmelitas, lalu kunjung kepada calon-calon kita yang ada di Mutail, yang ada di Likisa, yang ada di Osu. Itu awal dari rumah pendidikan di Wairklau. Setelah tahun selesai tahun 1995, kemudian kami juga mulai memikirkan kembali untuk para frater yang mau studi di Ledaleru. Lalu Romo Yosef mengambil keputusan ya, untuk mencari tanah, sebidang tanah di wilayah dekat Ledaleru. Awalnya yang ditawarkan itu sebetulnya yang sekarang menjadi gereja paroki Wair Pelit. Oh, di situ pertama. Dulu pertama ditawarkan di situ. Tapi kami rasa terlalu sempit. Lalu akhirnya membeli tanah yang sekarang menjadi komisariat. Itu kita beli dari keluarga almarhum Bapak Markus Rebu yang punya anak namanya Heti Rebu. Jadi Bapak Markus Rebu itu polisi, tapi sudah almarhum. Lalu hanya punya satu anak, itu Heti Rebu. Itu kemudian kita beli rumah dan tanah itu yang di komisariat itu dari Heti Rebu tadi. Lalu disitulah kita mulai persiapkan kamar, 14 kamar. Kalau mungkin masih ingat, dulu kan di situ ada kamar dari apa namanya? Oh, dari gede gitu. Yang sudah dibongkar. Bambu-bambu gede gitu, toh. Nah, setengah papan itu. Nah, itu dengan harapan untuk para frater yang mau studi ke Ledaleru, sehingga tidak memerlukan transportasi dan sebagainya. Tapi kita juga tidak tahu, kemudian dalam perjalanan waktu ternyata novisiat dipindah ke atas dengan alasan toh ada kendaraan. Nah sekarang pusing toh, pusing karena biaya kendaraan dan sebagainya. Maka kemudian dihadirkan pick up L300 ini kan dalam arti seperti itu. Padahal sejatinya dulu novisiatnya itu di bawah. Lalu kita membangun 14 kamar di atas itu dengan harapan untuk mereka yang mau studi di Ledaleru sehingga tidak terlalu memberatkan untuk transportasi. Nah setelah itu kemudian saya diperbantukan lagi di Maulu'o, dan karena peristiwa gempa tahun 92 itu juga menyisakan kerusakan-kerusakan di wilayah Maulu'o dan juga Magiria. Maka kami bertiga di bawah pastor parokinya itu Romo Lorenz Toda, dan kami berdua membantu. Kami mulai merenovasi, mulai membangun aula yang roboh, lalu mulai membangun gereja paroki, termasuk gereja-gereja stasi, Nuaria, Woloara, Sesalapi, dan Arawabu dan beberapa tempat itu. Nah, dalam kesempatan itu kemudian juga kita mulai memikirkan, itu lagi-lagi idenya itu dari Romo Yosef untuk menata kembali Magiria. Yang sebelumnya Magiria itu betul bahwa itu dulu situs gereja paroki Maulu'o. Yang sekarang menjadi Gua Maria. Sementara yang di bagian belakang itu dulu yang khususnya di bagian ruang kapela dan ruang tamu itu dulu pondok di mana Romo Perbik menghayati hidup eremit. Tapi setelah beliau meninggalkan Magiria, ikut pertapaan internasional di Prancis, tempat itu menjadi tidak terurus. Lalu Romo Yosef punya pikiran untuk kita bagaimana kalau kita minimal kita bangun Gua Maria. Betul. Ide itu kami coba komunikasikan dengan Pak Bambang TOC.
yang dari Probolinggo. Beliau seorang seniman, perupa, pematung, dan pada waktu itu beliau sebenarnya menyanggupi, tapi waktunya tidak bertepatan, sehingga akhirnya tertunda. Tapi beruntung kemudian ada satu bapak muda, Pak Agus namanya. Dia seorang Muslim, orang dari Manggarai, tapi orang Jawa, tinggalnya di Manggarai. Lalu dia juga punya keahlian untuk bikin apa itu ukiran-ukiran, relief, taman dan sebagainya. Lalu kepada beliau ini diminta untuk membangun Gua Maria Magiriya. Nah, beliau yang boleh dikata membangun. Material itu saya yang bagian pikul-pikul ambil batu dari Kililoo. Ambil taruh ke atas. Demikian juga termasuk pembangunan-pembangunan yang sebelumnya itu Magiriya itu tidak ada pikiran bahwa akan menjadi rumah retret. Jadi waktu itu pikiran pertama hanya membangun Gua Maria dan gagasan untuk kalau boleh itu ada satu tempat di mana orang dalam kesunyian orang bisa berdoa. Lalu mulai ditata. Lalu makanya di gerbang yang lama itu kan tulisannya Sao Ngaji Nabi Elia. Itu karena harapannya itu ada satu tempat ya semacam rumah doa begitu. Tapi ternyata dalam perkembangan waktu menjadi rumah retret. Nah, mengapa menjadi rumah retret itu juga ada catatannya. Catatan pertama itu gara-gara Suster Stephanie Claydon yang membimbing para junior dari Suster CIY waktu itu datang ke paroki Mauloo untuk meminta tempat di Magiriya bagi para suster yang mau bergaul kekal. Sementara kami hanya punya 6 kamar. Susternya yang mau kalau kekal ada 9. Itu Suster Sipri, kelompoknya itu. Nah, lalu, tapi ya kami boleh katakan Suster Stephanie ini karena ya istilah kami itu kepala batu tuh. Tapi juga membawa berkat. Artinya beliau menegaskan tidak apa-apa Pater, toh masih ada waktu. Pokoknya kami maunya di Magiriya 9 calon yang mau kalau kekal, ditambah 2 suster pendamping, berarti 11. Sementara kami hanya punya kamar 6. Lalu yang kedua, mereka minta supaya kami yang memberi retret. Dasarnya Yosef mungkin itu tidak peduli, ya akhirnya tergerak karena permintaan itu, lalu mulai membangun tambahan-tambahan kamar. Ya, kalau di depan itu kan unit Elia, lalu mulai di atas itu Maria, Teresia dan seterusnya, mulai tambah itu. Nah, mula-mulanya ya dari ini, gara-gara Suster Stephanie Claydon ini dengan permintaan dan memberi permintaan untuk memberi retretnya itu dari kami ini. Sehingga kami bergantian. Kali waktu Yosef Gerungan memberi, kali berikutnya saya, berikutnya Loren, dan Yosef juga begitu. Setelah memberi, dia lari ke dapur, masak. Jadi modelnya begitu. Nah, tapi itu setelah kami coba refleksi kembali setelah perjalanan waktu, itu akhirnya juga kita sadari itu ya berkat yang kami terima. Ya. Jadi bertumbuh, berkembang menjadi tempat ziarah, menjadi rumah retret dari berawal itu. Dan sebelum itu, dulu juga pernah seringkali dipakai untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dari misalnya
wahana tani mandiri yang dari Paga dulu, dengan Pak Bim yang ada di sini itu, dengan si Herman, dengan Ibu Wati. Nah, itu dulu seringkali pakai situ. Tambah lagi, kemudian ada kerjasama dengan Pater Kirberger. Di mana Pater Kirberger seringkali memberikan semacam apa ya, lokakarya ataupun pembekalan untuk biarawan-biarawati itu. Dan seringkali sebelumnya kan memakai rumah retret di Nele, Wisma Nazaret. Lalu gara-gara pendekatan dengan Yosef Gerungan ini, Pater Kir akhirnya bersedia mengambil tempat di Magiria. Jadi kita yang menyediakan tempat, Pater Kir yang memberikan pendampingan untuk mereka itu. Semacam kursus kaderisasi begitu. Nah, dalam perjalanan waktu, Pater Kir tidak sendirian, juga dibantu oleh Pater Andreas Moa. Nah, sudah meninggal belum? Masih ada ya? Sudah meninggal? Andreas Moa sudah meninggal juga. Sudah meninggal? Itu. Nah, oke. Itu sampai di Magiria. Nah, terus mungkin kita bisa mundur sedikit sih. Iya, ya. Nah, Romo dulu tuh kenapa kemudian masuk Karmel? Saya masuk Karmel. Masuk Karmel. Sebetulnya itu kenapa? Sebetulnya saya tidak apa ya? Jujur, saya waktu mau masuk Karmel itu dalam arti tertentu itu semacam ikut-ikutan. Awalnya begitu. Awalnya ikut-ikutan. Mengapa begitu? Saya boleh cerita. Saya masuk seminari di Mertoyudan. Orang dulu Mertoyudan. Saya dari Mertoyudan. Mertoyudan. Dari Mertoyudan. Masuk di Mertoyudan itu pun saya sebetulnya juga hanya coba-coba. Gara-gara hari Minggu misa di gereja di paroki Santo Yusuf Bintaran Jogja, saya ikut misa di situ. Bapak saya itu dengar pengumuman penerimaan siswa seminari, mulai singgah-singgah saya. Kamu tidak coba. Dalam pikiran saya itu coba, lalu akhirnya saya memberanikan diri, saya menghadap pastor parokinya, yang waktu itu Romo Blasius Pujo Raharjo, yang kemudian diangkat menjadi Uskup Ketapang. Dengan Romo Budio, Romo Windio, bertiga. Terus saya mendaftarkan masuk di seminari bersama dengan 2 rekan yang lulusan dari SMP Sang Timur. Nah, kami 3 mendaftarkan diri sana. Karena prinsip saya, coba-coba diterima, syukur tidak diterima ya tidak masalah. Ternyata justru saya sendiri yang diterima di Mertoyudan dari 3 rekan ini. Lalu menjalani pendidikan di Mertoyudan. Tahun-tahun awal itu saya masih juga tidak kerasan, sudah mau pulang, tapi akhirnya terbersih dalam pikiran saya, lebih baik tinggal di seminari karena sarana olahraga itu lengkap. Sehingga hari-hari saya itu hanya main bola, pokoknya olahraga terus. Sehingga pikiran untuk jadi imam waktu itu belum ada. Baru saya dikagetkan itu ketika saya sudah mulai masuk tahun terakhir. Kelas 3 SMA. Kelas 3, jadi kan melalui KPP. Oh iya, KPP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dalam perjalanan waktu itu, satu peristiwa saya pernah dipanggil oleh rektor. Dipanggil oleh rektor, waktu itu rektornya itu ini Kardinal Dharma Atmaja ini. Tuhan itu. Rektornya waktu itu Kardinal Dharma Atmaja. Saya dipanggil sore hari jam 6 itu, begitu ketuk pintu, saya langsung di ultimatum. Kalau kamu masih mau lanjut, kalau kamu mau keluar, hari ini pulang silahkan. Ya karena kesalahan-kesalahan saya, ya kemudian saya
hanya bisa tunduk kepala, lalu ya seperti layaknya yang anak yang dimarahi oleh orang tuanya menjadi alim, tapi hanya beberapa saat. Nah, ya itulah kenakalan yang pernah. Nah, setelah menginjak kelas 3 seminari itu kemudian kesempatan untuk mulai menentukan pilihan. Banyak rekan-rekan sudah pada memilih di mana-mana, ada tarekat ke MSC, ke SPD, ke Projo, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Jakarta, macam-macam. OMI. Nah, tiba-tiba 2 rekan saya yang sekarang menjadi Romo Albert Herwanto dengan 1 teman dari Klaten namanya Nugroho. Mereka itu bercita-cita ingin ke Karmel. Saya mendengar, saya langsung ikut. Makanya kami bertiga, waktu liburan pergilah ke Batu di Malang. Ketemu dengan, ya di novisiat. Nah, jadi waktu itu saya ketemu dengan Romo Pandoyo. Romo Pandoyo kan sebelum diangkat jadi uskup, dia magister ya. Dengan priornya itu Romo Tibio. Yang kemudian juga dari provinsi. Nah, di situ saya mulai kenal yang namanya Karmel. Jadi Karmel, bayangan saya itu kosong. Gara-gara 2 teman ini hanya dengar mau ke Malang, mau ke Karmel, saya hanya ikut-ikutan. Tapi dengan ikut-ikutan itu, setelah itu melihat secara langsung, ikut berdoa bersama, ibadat pagi, ibadat sore, dan sebagainya, nah, saya mulai terkagum-kagum itu dengan pakaiannya. Jujur saya lihat pakaiannya, apalagi dengan pakaian mantel toh. Nah, wih, gagah ya. Dan situ lalu mulai apa ya, surat menyurat, komunikasi. Tiba saatnya kemudian melamar, mengajukan lamaran. Kami berdua. Si Nugroho mengundurkan diri, akhirnya saya dengan Romo Albert ya. Berdua melamar dan akhirnya diterima. Tapi pengumuman bahwa kami diterima itu paling terakhir dari teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar. Jadi waktu itu kami diolok-olok, prenovis begitu, karena kami belum dapat berita. Yang lain ada 15 teman saya yang masuk ke Yesuit, ada 16 yang masuk ke Projo Semarang. Ada yang 3 ke MSC, ada 2 yang ke MSF, ada 3 yang ke OMI, ada 1 ke mana itu Fransiskan di Sumatera Utara sana. SPD juga ada. Nah, karena kami dapat beritanya paling terakhir, kami diolok-olok teman-teman, kamu paling untuk prenovis. Tapi akhirnya setelah itu ternyata kami diterima. Lalu tahun 79 itu kami mulai novisiat di Batu Malang. Dan dalam angkatan pertama kami novis itu ada 8 orang, yaitu Bruder Marcel, Bruder Lambert, Bruder Marcel Sutario ini. Marcel Sutario itu angkatan kami. Oh iya. Almarhum Bruder Lambert, terus kemudian Urbanus Siombing dan Benedictus Tinambunan dari Batak keluar, kemudian saya, kemudian Romo Albert Herwanto, kemudian Romo Uce dan Titus Wahyu dari Batu. Itu angkatan pertama, di mana waktu itu magisternya Romo Pandoyo. Priornya Romo Tibio. Lalu waktu itu Romo Berbing masih menjalani hidup pertapa di Biara Karmel di Batu, di belakang itu, di kebun. Ditambah dengan Pater Hendrix, Romo Hendrix, yang mengajar kami dulu bahasa Yunani. Karmel juga itu? Iya. Jadi kami novis itu sudah mendapat pelajaran bahasa Yunani. Bahasa Yunani? Ya, dari Romo Hendrik. Sementara Yohanes Salib itu dari Romo Berbing.
Nah, kemudian kan dalam perjalanan waktu tadi Romo sudah cerita sampai dengan karya-karya dan sebagainya itu kan berarti hitungannya itu mulai 92 itu Romo sebenarnya sudah lebih banyak ada di Indonesia Timur kan? Ya. Ya, sejak 92 itu. Jadi datang pertama terus gempa lalu kembali lagi ke sini. Nah, sampai sekarang kan Romo terus di sini di Indonesia Timur. Nah, kira-kira apa yang membuat Romo kemudian betah terus ada di Indonesia Timur? Jadi begini. Mungkin ada cerita. 92 itu kan memang saya datang, tapi layaknya seperti pejabat tinggi, toh. Ya, karena saya waktu itu kan posisinya betul. Ekonom atau prokur. Ya, tahun 92. 93 saya melanjutkan lagi dengan tadi seperti yang saya cerita tadi. Melanjutkan bangunan bersamaan juga dengan Romo Uce mulai menerima calon-calon. Lalu itu sampai tahun 2000. Tahun 2000, lalu sudah itu saya meninggalkan Maumere pergi ke Papua. Iya. Di Papua pertama saya di Sorong. Di Sorong dengan almarhum Bapak Uskup Monsinyur Hadi Sumarta. Setelah bersama beliau itu kemudian terjadi pergantian Bapak Uskup, digantikan oleh Monsinyur Datus Lega. Nah, setelah pergantian itu saya masih sempat tinggal bersama dengan Monsinyur Datus selama 2 bulan di Sorong, di Wisma Keuskupan dekat lapangan hoki. Lalu tahun 2003 saya harus dipindahkan ke Kaimana menggantikan Romo Purnomo yang sakit berat yang harus dilarikan ke Malang. Iya. Nah, sehingga waktu itu yang ada di Kaimana itu almarhum Romo Heri Supriyadi. Oh iya. Sebagai pastor rekan. Nah, saya kemudian dipindahkan pada bulan Oktober. Saya datang ke Kaimana itu 22 Oktober 2003. Menggantikan Romo Purs yang sakit harus dibawa ke Malang. Sehingga saya tahun 2003 menjadi pastor paroki di Kaimana, Santo Martinus, dengan pastor rekan saya Romo Heri. Setelah itu Romo Heri ditarik ke Malang menjadi sekretaris keuskupan, digantikan oleh almarhum Romo Siktus Bari. Kemudian ditarik lagi, digantikan oleh Romo Romanus Sangkur. Ditarik lagi, digantikan oleh Romo Ansel Degu. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun lebih dengan Romo Ansel Degu, saya ditarik lagi ke Sorong, khususnya di Aimas, di Seminari Van Diepen. Nah, di situ saya ketemu lagi dengan si Aluroja. Nah, di Seminari Van Diepen sampai tahun 2014. 2014 saya diminta dibebas tugaskan dan segera diminta untuk ke Malang. Waktu itu Romo Joko sebagai prior provinsialnya meminta saya kalau boleh tanggal 7 Februari 2014 saya sudah ke Malang. Tapi saya bilang, Romo saya belum bisa tanggal 7, tapi baru saya bisa ke Malang tanggal 14 Februari 2014. Terjadilah penerbangan ke Malang 14 Februari 2014. Tapi apa yang terjadi dalam hati kecil saya, ini penerbangan Valentine 14 Februari toh, ternyata tidak bisa mendarat. Gara-gara Gunung Kelut meletus. Saya tertahan di Makassar. Dari Makassar akhirnya terbang ke Jakarta. Hari berikutnya dari Jakarta naik kereta ke Malang. Sampai di Malang pas ada Meet Capital. Lalu setelah pertemuan itu hari Kamis di Kayu Tangan itu saya ketemu dengan Romo Centi sebagai komisaris. Lalu disitulah saya diminta untuk kembali ke Maumere.
dengan skenario waktu itu saya diminta untuk menjadi pastor di Nuaria. Saya bilang oke. Hari Selasa 12 Maret 2014 saya sudah ke Mamere. Tiba di Nita, tapi di Nita kosong. Karena waktu itu Romo Centi, Romo Jansen lagi pada rekoleksi di Nili. Saya keluar masuk di rumah komisariat, tidak ada orang. Tapi karena saya tidak asing toh. Tetapi apa yang terjadi? Pas saya bolak-balik masuk, saya ketemu Elwin. Saya tidak kenal Elwin juga tidak kenal saya. Dia bingung tuh, ini siapa? Baru di situ saya kenal. Oh, ini Elwin. Nah, sampai di situ saya diberi kamar yang dulu di kamar dekatnya Lambert itu, yang masih 14 kamar itu. Lalu sambil berada di situ, ternyata skenario awal di mana saya diminta untuk menjadi pastor di Nuaria ternyata tidak jadi. Pada tanggal 2 Februari 2014, Habibullah menjadi kuasi paroki. Nah, waktu itu yang berperan juga Romo Centi sebagai komisaris, menyatakan sanggup untuk melayani Habibullah sampai menjadi paroki definitif. Lalu kami melayani dari Nita, Romo Centi, saya, Elwin dengan Jansen. Tiap minggu pulang pergi. Tidak terasa 9 bulan kami jalan. Terus sesudah itu saya diminta kembali ke Mageria. Nah, ke Mageria 2017 itu Habibullah menjadi paroki definitif. Tanggal 2 Juli bertepatan dengan tabisan diakon kau toh. 4 orang. Saya Riz dan Rano dan sebagainya dengan Kim. Lalu sudah. Sementara di situ kan waktu itu penanggung jawab sebagai pastor parokinya itu Romo Centi dalam masa sebagai kuasi paroki. Ketika beliau menyatakan sampai kami sanggup melayani Habibullah sampai menjadi paroki definitif, sudah menjadi kewajiban kita untuk kita kembalikan pada Bapak Uskup. Tapi Bapak Uskup meminta untuk dilanjutkan kembali oleh Karmel. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau menjadi pastor paroki? Nah, jadi Romo Jansen dengan waktu itu dengan Diakon Yoris. Nah, setelah itu muncul Koko, kemudian muncul Edi Sayang. Edi Sayang yang ditunda karena diakonnya, akhirnya setelah tabisan diakon ditempatkan di sana sampai ditabiskan juga di sana. Nah, tapi posisinya kan sebagai pastor rekan. Tanggung jawab masih ada di tangan Romo Centi sebagai komisaris. Pertanyaannya siapa kira-kira yang menjadi pastor paroki? Dalam kesempatan rekoleksi di novisiat di Nita, saya sempat mempertanyakan, Romo, apakah kita tidak kasihan dengan Romo Edi Sayang yang sendirian? Waktu itu Romo Centi yang pertama menjawab, tidak apa-apa Romo, toh kita tiap minggu bantu di sana. Oke. Jawaban yang kedua itu dari Romo Dinong. Waktu itu kan Romo Dinong sebagai dewan, sementara komisarisnya sudah digantikan oleh almarhum Romo Bosco Jawa. Romo Bosco Jawa lagi sakit di Denpasar. Lalu saya bilang oke. Saya tidak ada pikiran bahwa saya akan menjadi pastor paroki Habibullah. Skenario pertama yang menjadi pastor paroki sana yang ditunjuk itu Romo Yoakim Laku. Yoakim Laku, Dino tidak apa-apa Romo, bulan depan ini sudah ada pasti pastor parokinya. Dan berita bahwa Yoakim Laku menjadi pastor paroki sempat sudah didengar oleh umat di Habibullah. Tidak ada pikiran apa-apa. Pas 2017 ada retret di Malang, saya ikut retret di Malang. Tidak saya sangka, tidak saya duga, hari Selasa di depan garasi di Kayu Tangan saya dipanggil oleh Romo Bosco Jawa ini. Romo, saya minta bantuan. Bantuan apa? Untuk menjadi pastor paroki di Habibullah.
reaksi saya, oh baik. Tapi saya juga sedikit memberi reaksi, loh Romo, bukankah kali lalu waktu saya tanya dalam rekoleksi itu, apakah tidak kasihan dengan Romo Edi saya? Waktu itu dijawab oleh Romo Jenti, tidak usah khawatir, kan toh kita tiap minggu membantu. Kedua, sudah pasti ada pastor parokinya itu bulan depan ini, yaitu Romo Yoakim Laku. Bukankah bukankah penunjukan Romo Yoakim Laku itu untuk menjadi pastor paroki di Habibullah, itu kan melalui pembicaraan tingkat tinggi, saya bilang. Bayangkan dari komisaris Indonesia Timur, komisaris Sumatera, tambah lagi dengan provinsial. Jawabnya apa? Ya Romo, saya sudah tidak bisa omong lagi. Ya sudah. Akhirnya saya jadi pastor paroki di Habibullah. Dengan pastor rekan saya pertama itu Edi Sayang. Edi Sayang ditarik digantikan oleh Yoakim Jadi. Yoakim Jadi ditarik digantikan Patrick Wangge. Patrick Wangge ditarik digantikan Riz. Baru sesudah itu, setelah 6 tahun saya di Habibullah, saya lagi-lagi didatangi oleh Romo Buyung sebagai komisaris dengan Romo Yanto Dona ini sebagai dewannya. Dengan harapan saya diminta untuk ke Wair Klau. Dengan catatan, karena di Wair Klau para formatornya banyak yang junior. Mereka membutuhkan orang yang boleh dikatakan senior. Nah, Opa kan senior ini sekarang. Ya, lalu saya bilang, saya hanya memberitahu, ya, saya itu kemana-mana saya diminta ya mau-mau saja. Saya itu tidak menjadi soal. Cuma coba dipertimbangkan apakah jarak antara saya dengan para frater yang sekarang ini jaraknya kan generasi sudah jauh. Iya. Nah, lumayan. Terus yang kedua, saya bilang umur saya ini sudah, kalaupun misalnya bekerja di paroki ya sudah sewajarnya tidak harus menjadi pastor paroki, tapi cukup menjadi pastor rekan. Tiba-tiba saya mendapatkan penunjukan dan SK untuk menjadi pastor rekan di Wolomaget. Nah, saya tidak segera ke sini karena apa? Romo Dami kan belum pindah. Nanti saya kan rasanya tidak enak toh, saya muncul-muncul ke sini rasanya seperti mau mengusir. Maka saya tahan dulu. Maka saya datang itu Romo Cemi ini sementara mengawasi dengan Om Sota itu ngecat menara candi. Saya datang ke sini ya ngobrol-ngobrol kapan pindahnya, tunggu berita dari sana kapan. Dan akhirnya terjadilah seperti itu. Oke. Ini mungkin kita sudah dengar cerita banyak soal tinggal mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir. Kira-kira selama Romo berkarya ini di Indonesia Timur terutama itu, apa yang menurut Romo itu adalah kesulitan terbesar yang Romo hadapi? Pernah mengalami kesulitan terbesar di semua tempat itu, mungkin salah satunya saja, misalnya jangan sampai di sini kah, di Wolomaget ini baru merasa kesulitan atau apa? Sebenarnya yang pertama tadi ya saya menjawabi kenapa Romo rasanya seperti betah, lebih betah di Indonesia Timur, karena saya merasa sebagian jalan panggilan saya sebagai imam itu praktis mungkin lebih dari separuh di sini ya. Saya lebih ya bukan dalam arti hanya di Flores, tapi wilayah Indonesia Timur ini. Sehingga saya ya walaupun ada yang bilang kembali kemana, tapi saya merasa ya sudah tidak menjadi masalah. Akhirnya saya menyatakan ini saya lebih baik bergabung di sini saja. Walau perkara apakah jadi provinsi sendiri atau tidak, saya waktu itu juga tidak ada pikiran toh. Nah, karena itu kan dalam perjalanan waktu mulai dari regio menjadi komisariat, lalu itu kan Romo mengalami semua itu. Ya, itu kan kita melihat ini kan lebih daripada itu, saya juga tidak punya dugaan ternyata
dari awalnya Wair Kelau yang seperti itu, ternyata sekarang sudah anggotanya begitu banyak sekali. Jadi itu yang membuat saya, bagi saya, kemanapun saya ditempatkan, saya pribadi tidak terlalu terpikirkan membuat orang lebih sulit atau apa. Nah, kemudian hal-hal yang kami rasa apa ya, mungkin menjadi tantangan atau apa. Kalau Medan itu memang ya saya mengalami banyak hal ya. Bahkan di Maulu'u dulu itu bukan hanya di Maulu'u saja, beberapa kali saya juga membantu pelayanan sampai di wilayahnya Watuneso. Maka saya itu mengenal kampung-kampung itu gara-gara itu. Bukan hanya di Watuneso, bahkan bantu di wilayahnya Paroki Lekebae, Feondari, bahkan sampai juga satu kali sampai di wilayahnya Tilang, Tetung Likong. Terus kemudian di Habibullah juga begitu. Di Habibullah kita posisi di tengah itu selalu menjadi sasaran tembak dari bola Romo Arnold dengan Romo Flori, ataupun yang dari Haleheping, dari Pulang Popon. Mereka gampang dikitnya, opa darurat, minta bantuan. Itu Arnold itu yang kurang ajar. Saya bilang betul. Dikit-dikitnya Arnold, Tuhan, saya minta bantuan. Darurat. Sementara untuk wilayah Halebing itu juga begitu. Tasman sendirian, kasihan. Ya, dikit-dikit selalu minta Natakolika, sampai di Umatawu, pokoknya sekitaran sampai di Galit itu. Nah, sebelum lagi untuk wilayah kita sendiri, ya, wilayah kita sendiri juga berat. Jangan bilang hanya Habibullah, seperti misalnya di mana itu Hebar, di Hepang, kan saya pernah juga celaka di Hepang itu. Waktu tahun 95 saya juga pernah celaka di Sesalapi, waktu dengan truk ini terbalik. Iya ya. Waktu antaran material itu. Jadi ya dari sisi itu memang orang kalau dengar ceritanya itu dirasa berat. Tapi bagi saya enjoy saja. Bahkan ketika di Papua, saya juga mengalami dalam perjalanan dari Kaimana ke Paparu, kami punya longboat itu kan sempat terbalik di Muara Umbah. Itu pun juga mendengar cerita itu banyak orang yang takut, kami tidak tahu berenang begini begitu. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki ya sudah, saya hanya bilang begitu. Jadi mungkin pembawaan saya seperti itu, ya tidak terlalu ngotot, tidak terlalu. Cuma yang saya sedikit agak prihatin sebetulnya. Prihatin itu kalau saya melihat konfrater kami yang masih muda-muda, tapi boleh dikata kurang bisa memberikan contoh atau teladan. Itu yang membuat saya kadang-kala prihatin. Contoh kecil, ya. Kita seringkali menasihati umat begini-begini, tapi untuk misalnya misa pagi pun tidak, ataupun sementara kita misa, konfrater kita masih tidur. Jadi, padahal yang menurut saya ini masih muda, harusnya semangat. Ya. Jadi saya punya harapan itu, yaitu tadi yang muda-muda itu ya harapan saya itu semangatnya lebih daripada yang saya sudah tua-tua begini. Satu. Lalu yang kedua, kadang-kadang saya juga prihatin ketika dengar cerita-cerita begitu. Si A ini kok jadi orang sulit, si B ini kok jadi orang sulit. Saya bilang, loh, kenapa kok mesti harus begitu? Ya ini bukan rahasia lagi ya, kalau saya bercerita, ada beberapa konfrater kita dan seringkali di hadapan teman-teman konfrater yang lain dianggap, kenapa sih dia ini begini? Wah, orang itu tidak bisa diatur, maunya sendiri, orang ini mau. Ya. Itu. Oke. Nah itulah. Nah,
saya kira Cukupkah? cukup dulu karena Papa sudah masuk sampai di poin harapan, dan saya pikir semua orang yang menonton ini kemudian akan juga merasa diteguhkan, ditegur juga. Jadi terima kasih Romo sudah bisa berbagi kurang lebih ini. Kalau kita lihat waktu ini kita ngobrolnya sudah 1 jam. Sebenarnya masih banyak cerita yang nanti kita akan jadwalkan lagi supaya obrolan kita ini bisa berlanjut. Ya Romo. Pasti masih mau. Nah, jadi Kalau saya cerita ini tidak habis-habis ini. iya, tapi karena kita dibatasi waktu, nah di bagian ini mungkin saya sebut sebagai bagian pertama saja. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih Romo, terima kasih teman-teman yang juga menyaksikan tayangan ini. Nanti kita akan bertemu lagi di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba berikutnya. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.